Lewat ya. Selamat sore, Reva, Emma, Jeff, Ferry, Yana. Saya tidak membayangkan apa yang terjadi 3 tahun lalu dan sekarang setelah selama 3 tahun berada di tempat ini. Ada perubahan yang sangat besar menurut saya. Ya, perubahan yang sangat besar, terutama saya ngomong jujur aja, kamu sekarang semakin cantik sekali. Wah, kalau dibanding 3 tahun yang lalu, ya culun-culun, tapi sekarang sudah menjadi gadis yang dewasa, gadis yang matang, pria yang gagah perkasa sekali. Yang pada akhirnya kan manusia itu bertumbuh, mulai dari yang terkecil sampai yang ke arah yang lebih besar. Itulah hakikatnya manusia itu bertumbuh dan berkembang. Kalau boleh saya tanya, terutama mulai Yana dulu ya. Yana datang dari Palu Rejo. Bagaimana bayanganmu pertama kali ketika, SMAK, saya harus masuk di SMAK. Dan akhirnya memang 3 tahun lalu kamu masuk di SMAK. Dan tidak terasa 3 tahun itu sudah selesai. Boleh nggak cerita sedikit? Terima kasih, Pastor. Sebenarnya sama sekali nggak kebayang saya bisa sekolah di sekolah SMAK Santolosius Palangkaraya ini. Pertamanya itu saya tahu informasi ini dari seorang pastor. Pastor Sintus. Ya, Pastor Sintus. Ya. Pertamanya itu nggak ada niat ke sini dan nggak kebayang gimana saya sekolah di sini, gimana masa depan saya kalau saya nggak sekolah di sini. Dan ini untuk pertama kali hidup berasrama ya. Benar. Kalau di SMP-nya kan dulu kan tidak, ya. Membayangkan sekolah di kota, masuk asrama lagi kan begitu. Ini kan suasananya kan pasti berbeda sekali. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Perbedaan yang paling mendasar apa? Yang Yana rasakan pertama kali Pastinya itu dari kegiatan berdoa. Kegiatan harian di asrama ya. Iya. Kegiatan harian. Yang paling berkesan apa? Kebersamaannya di sini. Kebersamaan. Di sini lebih, walaupun dari daerah-daerah lain, dari suku-suku lain, tapi di sini dijadikan satu. Dijadikan satu maksudnya menjadi satu keluarga yang tidak memandang fisik dan dibentuk menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Ya. Tapi ada nggak selama 3 tahun ini kamu membenci teman angkatanmu? Pertamanya itu ada, tapi itu mungkin karena pertama saya belum terlalu mengenal dia, belum memahami dia atau mengetahui latar belakang dia, bagaimana sifatnya atau bagaimana karakter dia. Tapi lambat laun dan mulai mengenal, mulai beradaptasi satu sama lain, saya mulai mengenal dia dan saya memahami semua karakter dia. Oke, apa yang paling berkesan dari Reva? Kalau kamu mau jujur tentang Reva, kan boleh dikatakan kalian satu paroki toh ya, cuman beda stasi saja. Yang paling berkesan bagi kamu lihat Reva 3 tahun yang lalu dan sekarang, lalu yang paling berkesan bagi kamu apa, Reva? Kalau Reva di sini kan saya baru mengenal dia di sini. Oh, sini ya, dulu ya, tidak pernah ketemu di sana. Kalau di sana cuma sekilas saja lihatnya, nggak terlalu akrab, nggak kayak di sini. Yang paling berkesan di dia ini orangnya mau bergaul sama siapapun, sama orangnya sangat hemat. Saya akui itu hemat kata-kata juga kan ya? Iya, dia. Bukan hemat uang saja, tapi Reva juga termasuk hemat kata-kata. Baik, saya ingin tahu Jeffrey. Ya, Jeffrey. Kalau Jeffrey ini kan punya pengalaman hidup di asrama juga sejak SMP ya. Artinya tidak terlalu sulit beradaptasi ketika masuk di sini. Boleh nggak ceritakan sedikit pengalaman 3 tahun ini dibentuk, dibina, didampingi di sini seperti apa? Kalau dari diri saya sendiri sih, pas kesan saya masuk di sini sih sebenarnya kayak bingung karena ya. Angkatan pertama dan sekolahnya pun masih baru, tidak ada kakak kelas dan muridnya juga sedikit. Ya, angkatan pertama lu 25 orang kan ya? 25 orang dan
selama proses berjalan itu hilang satu-satu dan sekarang sisa 20 sampai akhir. Ya. Terus menurut saya sih pengalaman di asrama ini, karena saya di SMP juga dulu jauh dari orang tua, jadi sudah terbiasa dengan hidup berasrama. Apa yang paling berkesan? Kalau hidup bersama ini yang paling berkesan sih kebersamaan bersama teman-teman, bisa makan bersama, bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Apa yang paling patut dikenang dan itu menyakitkan? Ya, kamu perlu mengenangnya itu dan itu menyakitkan. Tetapi bisa belajar apa dari peristiwa atau pengalaman itu selama 3 tahun di sini? Selama 3 tahun di sini, kesan yang paling dikenang dan paling menyakitkan itu pada saat ketahuan maling mangga pas. Sama pastor sendiri. Ini soal maling mangga ini saya punya cerita. Karena keesokannya itu pas bacaannya tentang Sakeus yang panjat pohon ara. Ya itu pas sekali dan saya tidak pernah akan lupa kisah itu. Kurang lebih jam 11 malam itu saya pulang. Saya sengaja turun mobil di depan itu jalan kaki ke sini. Dan saya melihat di pohon mangga itu, saya pikir awalnya itu ini musang yang makan mangga, ternyata musang yang manusia. Dan besoknya itu teks Injil itu Sakeus yang panjat pohon ara dan langsung khotbah saya berubah total dari konsep malamnya ke pengalaman malam harinya, dan dengan teks Injil itu menurut saya itu sangat berkesan sekali. Baik, untuk sementara begitu dulu. Ferry ini menurut saya ini perubahannya luar biasa sekali. Dari Ferry yang dulu kecil, kurus, hitam bahkan juga ya. Tapi sekarang sudah mulai terang-terang. Ferry sendiri mau mengatakan apa selama 3 tahun di tempat ini? Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk guru-guru, teman-teman semuanya. Karena sudah bersama selama 3 tahun ini. Terutama kepada guru-guru yang sudah mau membantu mengajar saya dari yang pertamanya saya belum tahu apa-apa soal di sini kan sekolah agama, tentang agama, pelajaran tentang sejarah gereja, liturgi, doktrin, kitab suci. Dulu tuh sampai sama sekali nggak ada belajar tentang itu. Tak tahu datang ke sini belajar itu kaget sekali. Bisa nggak belajar ini ya? Tak tahu guru-guru semua membantu dan sekarang agak tahu-tahu sedikit. Artinya ada bekal lah. Ya, kalaupun akhirnya kamu misalnya tidak kuliah, sudah bisa menjadi katekis sekarang sebenarnya. Ya, bisa pimpin ibadat di stasi itu luar biasa gitu. Baik, terakhir Emma sendiri, ini kok jerawatnya tambah banyak ya Emma? Sepertinya waktu kamu masuk dulu sedikit dan sekarang kok tambah banyak. Apakah itu perubahan yang ke arah lebih baik atau bagaimana ini? Emma sendiri bagaimana? Pengalaman yang paling berkesan selama 3 tahun di tempat ini? Tentunya bagi saya sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini. Terutama kan saya baru pertama kali tinggal di asrama dan pada awal masuk tuh takut ketemu teman-teman baru dari berbagai tempat. Apalagi ketemu Jeffrey ya, sudah modelnya seperti itu ya. Bingung. Nah. Terus. Takut. Kemarin tuh di rumah tuh sempat mikir, bisa nggak jauh dari orang tua, jauh dari orang tua, ketemu teman-teman baru. Takutnya kan nggak bisa beradaptasi dan berelasi dengan teman-teman baru. Takut nanti dibilang sombong, nggak mau ngomong, karena kan belum kenal ternyata. Dan sekarang sudah kelas 3 SMA, sudah mau lulus. Saya mendapatkan di sini banyak teman-teman yang baik, guru-guru yang baik, serta pembina asrama yang baik, yang mendidik, gimana disiplinnya waktu, terus
Di sini diajarkan bagaimana hidup mandiri. Kalau di rumah kan ada orang tua yang bisa bantu-bantu. Masak-masak orang tua ada, kalau itu tidur, main HP. Di sini kan nggak ada HP, dikumpul. Jadi lebih banyak waktu kebersamaannya. Emma, kalau boleh kamu jujur, selama kamu 3 tahun di asrama, siapa yang paling kamu benci pembina yang ada di sini? Kalau membenci sih nggak ada, Pastor. Kalau membenci tidak ada? Iya. Pernah tidak suka dengan pembina, dengan suster, dengan saya, dengan Diakon Apong? Dulu kan pernah, dan sekarang jadi pastor. Iya. Pak Victor pernah. Jengkel pernah. Jengkel pernah. Iya. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang nggak lagi. Tidak lagi. Iya. Pesanmu apa untuk kelas 1-2 misalnya? Buat adik-adik kelas semua, kelas 1, kelas 2, tetap semangat belajar, dan kalian juga harus lebih baik dari kami kakak kelas kalian yang sekarang. Iya, terakhir Reva, sudah tadi? Sudah. Oh, sudah, belum. Reva belum. Saya pengen tahu dari Reva. Jujur saya sejak awal melihat Reva itu orang yang pendiam sekali. Pendiam, susah sekali untuk senyum, susah sekali untuk bicara. Persisnya satu kali saya ajak dia pulang kampung, Reva dengan siapa? Eksa ya. Ternyata di mobil banyak bicaranya. Pokoknya kamu memang tidak terlalu suka kalau bicara depan orang banyak. Boleh nggak cerita sedikit perubahan apa yang paling mendasar dari aspek komunikasi itu misalnya dalam diri Reva? Jujur selama 3 tahun di sini begitu banyak pengalaman yang saya telah lalui, terutama hidup dengan teman-teman di asrama maupun di sekolah. Perubahan dari diri saya tentu sangat kelihatan sekali sebenarnya. Dari awal saya masuk sampai sekarang itu mungkin sebenarnya perubahan dalam diri saya itu ada. Kemudian untuk masuk di sini sebenarnya nggak nyangka untuk bisa masuk di sini, karena kan sebenarnya orang tua juga sebenarnya nggak mau jauh dari saya. Anak sulung ya? Iya, anak sulung. Anak sulung. Tapi karena dulu kan Pastor Sintus, pastor paroki kami yang memberi saran untuk masuk di sekolah ini, kemudian orang tua juga mendukung. Ya, kemudian saya juga mau dan masuk di sekolah ini. Awalnya mungkin sangat sulit beradaptasi dengan teman-teman semua. Tapi karena awalnya saya sudah ada teman, Emma dan Marinda, satu kampung. Tetangga ya. Jadi ada kemudahan sedikit lah untuk saya untuk beradaptasi. Di awal mungkin saya berpikir sangat sulit untuk beradaptasi dengan teman-teman. Terutama kan ini dari berbagai daerah, berbagai suku, yang awalnya saya nggak kenal sama sekali. Tapi dengan berjalannya waktu dan proses, saya justru lebih mengenal mereka bukan sekedar teman atau sahabat, ya. Justru sebagai saudara saya sendiri. Karena teman-teman yang saya jumpai di sekolah, teman-teman itu juga yang saya jumpai di asrama. Berbeda dengan misalnya sekolah di luar. Karena kan sekolah di luar tentu ada sisi negatif yang bisa kita sisi negatif dan positif. Ya. Sebenarnya sekolah di sini tuh saya juga sulit untuk mengungkapkan bagaimana sekolah ini, karena sekolah ini tuh begitu banyak keunggulan. Yang awalnya saya nggak nyangka sekolah ini tuh sekolah yang berbasis agama, terutama di saya masih ingat agama. Itu kan dulu kan kamu pernah buat video juga dengan Emma ya. Tentang itu juga. Dari kekagetan mengenai kurikulum, lalu akhirnya tercebur di dalam kurikulum itu.
ya, yang tidak ada bayangan sama sekali. Kok harus belajar kitab suci, harus belajar liturgi, harus belajar moral, harus belajar doktrin, sejarah gereja, katekese dan pastoral. Hal mana itu kan tidak ada di sekolah lain, dan itu hanya ada di Semak ini. Apa yang kamu mau katakan dari pelajaran itu dulu? Pelajaran-pelajaran keagamaan yang sangat unik, yang memang didesain khusus untuk seminari sebenarnya. Sebenarnya kalau dari saya nggak rugi untuk mengikuti setiap pelajaran, terutama 5 mata pelajaran menjadi mata pelajaran tambahan di sekolah ini di luar mata pelajaran umum. Terutama dari pelajaran-pelajaran keagamaan tersebut kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya kalau nanti pulang kampung, kalau dipercayakan untuk bawa ibadat rosario, mungkin kita juga bisa ya, ada bekalnya, setidaknya ada bekal. Suruh dirigen, suruh pimpin lagu, sudah ada bekal setidaknya itu. Baik, terima kasih untuk sharingnya, untuk pengalaman-pengalaman yang mendalam menurut saya. Dari saya pribadi, seperti yang saya katakan tadi pagi, kamu anak-anak hebat. Kamu pribadi-pribadi yang tangguh, yang luar biasa. Maka apapun tantangan di hari esok, saya menggarisbawahi pasti kamu bisa melewatinya. Karena apa? Pembentukan 3 tahun di tempat ini betul-betul ya menguras pikiran, menguras tenaga. Tetapi kalian bertiga, berlima, atau kalian satu angkatan berhasil melewatinya. Maka saya optimis, apapun tantangan di masa depan pasti kalian akan bisa melewatinya dengan baik. So, sukses untuk hari depanmu. Terima kasih.